Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 5 dan juga kelas 6 yang sudah hadir pada layanan bimbingan dan konseling kelompok hari ini. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau berdoa? Mungkin dari kelas 5, Mbak Nita silakan. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kenapa saya mengajak kalian berkumpul di sini? Tidak tahu. Di sini kita ada layanan bimbingan dan konseling kelompok. Kita berdiskusi tentang tema pergaulan bebas. Tapi saya berharap siswa-siswa di sini, teman-teman semuanya harus aktif dan tidak malu, tidak ragu. Harapan saya kalian semua bisa terbuka. Tetapi nanti kalau ada pendapat yang menyinggung pribadi atau aib tidak boleh dibicarakan ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita perkenalan terlebih dahulu. Kita perkenalan menggunakan tepuk break 1, break 2, dan break 3. Apakah ada yang masih ingat tepuk tersebut? Masih sedikit-sedikit lah. Sedikit. Ya, sekarang nanti pada saat saya mengaba-aba, saya menggunakan break 1, break 2, dan break 3. Nanti kalau saya tarikan ke sampean-sampean hanya break 1 dan break 2. Ya. Dan nanti kalau break 1, setelah break 1, nah nanti sampean menyebutkan nama, yang break 2 sampean menyebutkan mata pelajaran yang sampean sukai. Nah, kita mulai ya. Tolong dibantu tepuknya ya. Kita mulai. Break 1. Ayo perkenalan. Break 2. Sebutkan nama kalian. Break 3. Mulai. Break 1. Nita. Break 2. Pai. Break 1. Zeti. Break 2. Pai. Break 1. Afi. Break 2. Matematika. Break 1. Puput. Break 2. IPA. Break 1. Juli. Break 2. IPS. Nah, sekarang sudah kenal satu sama lain. Sekarang Mbak Nita apa masih ingat namanya siapa? Mbak Puput. Ya, pintar. Mbak Afi, apakah masih ingat pelajarannya Mbak Nita? Pelajaran disukai Mbak Nita? Pai. Iya, ya pintar sekali. Yeay. Dan sekarang kita memasuki tahapan inti. Di sini saya akan menanyai kalian, apakah ada yang tahu tentang pergaulan bebas? Siapa ya? Saya. Iya, pergaulan bebas apa? Pergaulan bebas yaitu perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang atau melewati batas. Nah, pintar sekali. Sekarang Mbak Zuli apa pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang asal-asalan, tidak milih-milih. Tidak milih-milih, aura-auran. Iya. Ya. Jadi pergaulan bebas adalah salah satu bentuk menyimpang yang melewati batas, kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu yang dapat merusak generasi muda. Nah, jadi kenapa saya kok mengasih materi ini kepada kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, kalau kelas 6 kan sudah memasuki masa remaja, sedangkan kelas 5 akan memasuki masa remaja. Jadi kita wanti-wanti dari sekarang bahwasanya pergaulan bebas itu tidak baik bagi kita semuanya. Nah, dampak yang timbul akibat pergaulan bebas yaitu sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis. Yang ketiga, kegagalan remaja menyerap
norma agama atau Pancasila. Nah, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Mbak Nita. Apa yang dimaksud dengan kegagalan remaja menyerap norma agama atau Pancasila? Nah, kegagalan remaja menyerap norma agama atau Pancasila itu remaja tidak memiliki unsur-unsur agama yang lebih mendalam. Maksudnya remaja ini lebih ya seperti dilakukan Mbak Zuli, awur-awuran, tidak mengikuti norma-norma agama, tidak menaati norma-norma Pancasila seperti itu ya. Nah, sekarang ada ciri-ciri pergaulan bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas itu terjerat pada pesta-pesta hura-hura. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mbak Puput, apakah mabuk-mabukan juga termasuk dalam ciri-ciri pergaulan bebas? Iya. Iya. Terus kalau menggunakan obat-obat terlarang termasuk tidak? Iya. Nah, pintar sekali. Terus selanjutnya yaitu ada perilaku yang tidak baik. Terus menggunakan pakaian-pakaian terbuka. Nah, siapa di sini yang suka memakai pakaian-pakaian terbuka? Nita. Mbak Nita, semua begitu Mbak Nita, nggak boleh ya Mbak ya? Enggak pernah, Bu. Biasanya cuma cincutan doang. Nah, lanjut ya. Sekarang ada faktor penyebab pergaulan bebas, yaitu yang pertama rendahnya taraf pendidikan keluarga, terus kurang perhatikan pergaulan anak dan kurang berhati-hati dalam berteman. Nah, jadi kalian itu harus bisa memilih teman. Jadi maksudnya memilih teman itu enggak kok sing ayu dicedeki, sing elek enggak dijauhi gitu enggak, tapi kalian harus memilih teman-teman yang sehat. Kalau ada teman-teman yang suka hura-hura, mabuk-mabukan itu tolong dijauhi. Carilah teman-teman yang pemikirannya itu sehat. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya, silakan. Itu, Bu, bagaimana sih cara menghindari pergaulan bebas? Oh ya, terima kasih Mbak Puput atas pertanyaannya. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Yaitu memperkuat pendidikan agama, ya. Terus membentuk karakter yang positif. Terus memilih teman, mempererat hubungan orang tua dan anak. Terus dilarang memberikan pendidikan pada anak atau remaja yang pendidikannya itu yang buruk-buruk, jadi harus memberikan pendidikan yang positif seperti itu. Terus menghindari lingkungan yang tidak kondusif seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, jadi teman-teman semua di sini harus bisa mengontrol diri sendiri, karena kalau tidak diri kita sendiri terus siapa, seperti itu ya. Nah, seperti patah mengatakan, kita itu memang hidup ini adalah pilihan, namun kita harus memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Saya akan menunjuk salah satu dari kalian, yaitu Mbak Yeti. Silakan dipimpin berdoa. Mbak Zuli, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Zeti sudah dipimpin doanya. Nah, teman-teman semuanya kelas 5 dan juga kelas 6, terima kasih atas pertemuan kali ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai materi yang akan Ibu sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu ya teman-teman. Iya, Bu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Doa mulai. Selesai.
pada materi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita pemanasan terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, Bu. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Kita main, kalian tahu yang sebenarnya dan yang sebaliknya. Nah, itu permainannya gini. Yang sebenarnya kalau di depan, tangannya harus di depan. Kalau kiri berarti yang kiri, dan kalau yang kanan kanan. Dan kalau sebaliknya itu berarti saya bilang yang kiri, kalian kanan. Paham ya? Paham. 1, 2, 3. Pemanasan dulu ya? Yang sebenarnya, yang sebenarnya, yang sebaliknya, yang sebaliknya. Depan. Kan udah yang sebaliknya. Gitu. Coba lagi ya. Iya. Yang sebenarnya, yang sebenarnya, yang sebaliknya, yang sebaliknya. Atas. Ya. Lagi. Yang sebenarnya, yang sebenarnya, yang sebaliknya, yang sebaliknya, yang sebenarnya, yang sebenarnya. Atas. Jangan satu-satu dong, langsung atas bawah. Oh gitu ya? Iya, yang sebenarnya, yang sebenarnya, yang sebaliknya, yang sebaliknya. Bawah. Samping. Samping mana? Samping ini. Oh iya, gak apa-apa. Udah ya. Kita kali ini akan membahas tentang jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin. Di sini ada yang tahu apa jenis kelamin itu? Ya, Perempuan. Iya, ada lagi alatnya pipis laki-laki dan perempuan. Betul, Bu? Iya betul. Suatu ciri khas manusia. Iya betul. Apa Mbak Put? Kamu belum Jenis manusia. Ya kan berjenis laki-laki sama perempuan. Oh, benar sekali. Terus pintar. Di sini guru akan menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya, biasanya laki-laki itu kalau sudah memasuki masa remaja, dia itu akan mengalami suaranya membesar, terus iya benar sekali. Terus ada apa lagi? Iya, iya benar sekali. Terus yang kalau perempuan, menstruasi. Ya, terus biasanya itu kalau masuk di masa remaja, biasanya perempuan itu mengalami apa? Panjang besar, menstruasi, ininya melengking ya, suaranya. Iya. Itu dadanya rada. Wah, kamu kok. Terus kali ini guru akan membagi kalian di dua kelompok, kanan dan kiri. Ikut yang mana? Ikut guru. Enggak boleh kayak gitu. Harus ikut kelompoknya masing-masing. Nggak apa-apa ya. Di sini 2, di sini 3. Yuk. Nah, di sini ibu akan membagi kalian kertas. Nah, di sini kalian itu menyebutkan apa sih kegiatan yang dilakukan oleh perempuan dan apa kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki. Oke. Iya sih. Dan yang kelompok Mbak Seti ada lagi kegiatan yang sering dilakukan oleh masing-masing. Sering menghadirkan. Ini Mbak Seti, ini Mbak Puput ya. Harus suami pasti PR di langsung ini. perempuan kita laki. Oh, ini perempuan. Apa? Melahirkan. Mastul. Sunat. Iya kan? Laki-laki kan sunat.
Apa kegiatannya? Disunat. Oh, kegiatan sehari-hari. Sepak Kegiatan bola. sehari-hari. Masak, dandan. masak, dandan, merawat anak. Apa ya? Makan. Merawat anak juga bisa. Kan lagi perempuan ya makan. Kalau nggak makan ya mati. Masak juga bisa dilakukan laki-laki. Iya. Sepak bola juga bisa dilakukan perempuan. Ciri-ciri sih. Ayo Bu, gimana? Nanti udah. Ini sudah menyebutkan banyak kelompok saya. Sudah Bu. Sekarang masing-masing kelompok perhatikan aja ya, mempresentasikan kehidupan bagian. Mbak Nita dulu. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki. Kegiatan yang biasanya sering dilakukan oleh laki-laki yaitu sepak bola, terus memancing. Sudah Bu. Iya. Nah, itu tuh biasanya juga bisa dilakukan oleh perempuan. Iya. Itu namanya apa ya? Kesetaraan apa gender? Persamaan antara bukan sama sih, tapi ya kesetaraan gitu loh. Persamaan Jadi apa yang seperti dilakukan laki-laki juga bisa dilakukan Iya, benar perempuan. sekali. Itu. Yang lain Mbak Zeki. Ayo Mbak Zeki. Di sini saya mewakili kelompok saya menjawab yang pertama masak. Betul. Dan yang kedua berdandan. Iya, kamu suka dandan ya? Iya. Ibu aku. Cuma kedua. Ya, sudah selesai. Iya. Kopi biasanya mencuci baju juga. Itu namanya kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tuh disetarakan. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa melakukan kegiatan apapun, tidak membeda-bedakan. Seperti perempuan kadang kan nggak boleh angkat-angkat berat. Laki-laki misalkan angkat meja, angkat kursi, perempuan juga bisa. Jangan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau nggak dibedakan, kasihan yang perempuan disuruh-suruh terus Bu. Itu berarti laki-laki tidak memperhatikan perempuan. Nah, gini ya. Kadang kan ada orang yang suka gini. Oh, kamu tuh perempuan, kamu nggak bakal bisa melakukan ini. Ini seharusnya kegiatan laki-laki. Nah, bukan begitu. Laki-laki bisa mengangkat meja, perempuan juga harus bisa mengangkat meja. Kayak gini. Laki-laki seharusnya itu bekerja. Nah, perempuan itu juga harus bisa bekerja. Nah, itu. Saya mau tanya, kan tadi ciri-cirinya laki-laki kalau seperti itu apakah cara Gini ya, perempuan dan laki-laki itu kan berbeda alat kelaminnya. Nah, kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan menstruasi. Nah, kalau laki-laki itu kan mimpi basah, tapi nggak bisa. Dia tidak bisa. bisa? Ngompol. Ayo siapa yang masih mau? Masih ngompol tiap hari di kasur. Jemputku. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Saya kira sudah cukup ya. Nanti ada lagi kurang lebihnya itu mohon maaf. Siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini? Saya Bu. Ya, yuk. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian kurangnya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat semuanya ya. Oke, sebelum kita mengawali acara kegiatan pada hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Siapa yang di sini ingin memimpin doa? Ayo, kamu siap. Berdoa selesai. Teman-teman di sini tahu nggak kenapa kok dikumpulin di sini? Nah, kita di sini akan ada bimbingan kelompok dari pelajaran BK. Nah, kita di sini akan membahas tentang bullying. Nah, anak-anak di sini tahu nggak apa itu bullying? Saling mengelokkan. Iya, mengelok. Kamu apa, Mbak Puput? Tahu. Melokkan. Kamu biasanya melokkan mana? Ya udah. Ya, betul. Mbak Diana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu apa? Nggak tahu juga. Tahu. Ya udah, kita saat ibu akan menjelaskan apa itu pengertian bullying. Bullying itu merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau memunculkan teman di sekolahnya. Dengan melakukan hal ini, teman yang kamu jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan minder. Iya Bu, aku tertekan. Di sini juga ada penyebab bullying. Yang pertama yaitu keluarga. Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Yang kedua yaitu sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Yang ketiga yaitu faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadangkala terdorong oleh melakukan bullying. Yang keempat itu kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Yang terakhir yaitu tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa yang memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan film yang dicontohnya. Umumnya mereka meniru geraknya 64% dan kata-katanya 43%. Itu anak-anak. Sudah paham? Sudah. Sudah. Di sini kita akan bermain peran. Nah, ibu akan memberikan teks drama ini. Ini coba. Salah ya. Nah, di sini siapa yang ingin menjadi Ambar? Saya Bu. Oke, Arof? Aku. Dida? Saya. Pak Rof, Bu Roni, Bu Rini. Perannya apa Pak Araf Bu Runi yuk. Siapa? Saya Bu. Oke. Saya kasih kamu nanti menjadi pengamatnya Bu ya. Ya udah, saya di sini akan mengasih 5 menit kalian membacanya dan untuk memperdalami perannya. Aku jahat Pak. Wes dibanding. Aku tadi jahat. Maksudnya aku nih jahat. Iya, itu terapati. Sekolah pagi ini sudah ramai dengan akan yang berlalu lalang ingin masuk ke kelasnya masing-masing.
Begitu juga dengan Ambar yang baru saja berangkat sekolah. Keren banget, sudah rapi dan segini. Ia tak mengira banyak yang lain. Ia hanya terus berjalan di koridor kelas 6. Tapi tiba-tiba langkahnya berhenti. Ia berjalan mundur karena mendengar sesuatu yang mengganjal. Dia cuma punya ini. Alah, mana itu sudah berapa tahun nanti? Beneran, saya cuma punya ini. Aron, Ambar datang dengan membentak Aron. Apaan lo mau belain dia? lo tahu nggak perbuatan lo itu salah? Gue laporin lo ke guru BK. Laporin, gue gak bakalan takut bapak gue polisi. Seharusnya lo sadar kalau lo anak polisi, tapi lo malah dan hampir saja lo mukul Dika. Kalau gue gak datang itu sama saja dengan bullying. Alah, bully apaan sih? Apa-apaan ini sudah mau bel kok. Belum pada masuk kelas, saya masuk semua. Ini Bu, Ambar lihat Aron mau mukul dan talak si Dika. Aron, apakah benar itu? Bukan Bu, dia bohong. Mana ada? Dika, apakah benar yang diomongkan oleh Ambar? Dika takut untuk menjawab. Ia selalu melirik ke arah Aron yang melototinya. Iya Bu. Aron, ayo ikut saya ke ruang BK. Kamu akan saya hukum dan orang tua kamu saya panggil. Awas lo berdua. Dika, kamu gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, makasih ya. Lain kali kalau kamu dituduh lagi, lawan ya. Aku gak punya kekuatan Ambar, aku gak berani sama dia. Ya udah, ayo ke kelas, sudah mau masuk. Ayo. Akhirnya mereka masuk ke dalam kelas. Nah, dari drama ini, gimana Mbak Puput kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah Ambar memperkoki pembulian yang dilakukan oleh Aron kepada Dika, dan Ambar mengajukan pembulian tersebut kepada bully ini. Lalu bully ini menghukum Aron dan melakukan pemanggilan orang tua. Nah, betul sekali. Di sini juga saya akan menambahi untuk si korban pembulian ini, sebaiknya jika mendapatkan tindakan perilaku bullying lebih berani untuk melawan pelaku ataupun melapor kepada pihak sekolah seperti wali kelas atau guru BK agar si pelaku kapok dan tidak akan mengulangi perilakunya lagi. Yang kedua yaitu untuk pihak sekolah agar lebih mengedukasi dan membuat semacam informasi bahaya-bahaya dari tindakan bullying ataupun ancaman hukuman bagi sang pelaku. Untuk pihak keluarga atau orang tua, alangkah baiknya sering menjalin komunikasi dengan anak, terutama perihal kegiatannya di sekolah. Dengan membuka obrolan terlebih dahulu, anak akan lebih berpikir mendapatkan dukungan dan memiliki bercerita tentang bagaimana dia di sekolah. Karena tidak semua anak bisa terbuka pada orang tuanya atau keluarganya, apalagi tanpa dimulai obrolan dari orang tuanya terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Siapa yang mau memimpin berdoanya? Mbak Afi, silakan dipimpin. Kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu supaya kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi anak-anak, di sini kita akan belajar tentang pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik itu seperti apa? Kemudian pergaulan yang baik itu gimana sih cara memilih teman yang baik itu nanti kita pelajari di sini. Sebelum itu, Bu Guru punya kertas, kemudian nanti Bu Guru bagikan ke kalian. Terus nanti itu ada sebuah
materi yang penting seperti apa, nanti ada beberapa anak yang mempresentasikan video ini. Lupa tidak bawa pulpen, apakah boleh diserah kotak? Bisa. Pinjam temannya. Gak bisa. Nanti gantian ya sama Pak Alfian ya. Ya sudah ini. Sebentar ya. Halo. Pergaulan yang baik. Kemampuan bergaul seseorang adalah kemampuan atau keterampilan seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, baik melalui tutur kata atau komunikasi timbal balik maupun sikap perilaku sehari-hari yang menyenangkan. Tujuannya agar anak remaja dapat menyesuaikan diri dalam kelompok. Pengertian dari pergaulan yang baik yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Karena keberhasilan seseorang dalam bergaul sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar dan masa depan seseorang. Oleh karena itu, seorang pelajar atau remaja diharapkan dapat mengikuti kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya saja mengikuti kegiatan PMR atau Palang Merah Remaja, mengikuti kegiatan pramuka, dan jika kalian aktif di masyarakat, kalian bisa mengikuti remaja masjid atau RM dan juga kegiatan Karang Taruna. Ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pergaulan, antara lain yaitu 1. Memilih teman pergaulan. Hal utama dalam memilih teman adalah kita mengutamakan moral, bakat, kemampuan, dan memilih teman yang bersifat produktif, positif, sehingga kita tidak salah pergaulan dan tidak terpengaruh kebiasaan teman yang negatif. Karena teman pergaulan yang baik adalah teman yang mempunyai pandangan masa depan yang sesuai dengan cita-cita. 2. Jangan terlalu memaksakan kehendak pada teman. Jika kalian berteman dengan seseorang, jangan kebiasaan semua kemauan kalian harus dipenuhi ya. 3. Jangan selalu menyalahkan teman seolah kita paling benar dan paling benar. Sifat sombong seperti itu, merasa diri paling benar dan paling benar harus kalian hindari. 4. Jangan mudah dihasut oleh orang lain. Jika kalian mendengarkan berita buruk tentang orang lain, jangan langsung terpengaruh. Sebaiknya kalian mencari kebenarannya dan mengambil sisi positifnya. 5. Jauhi sifat iri hati, dukunglah keberhasilan teman. Jika teman kamu lebih unggul daripada kamu di suatu bidang, kamu tidak peduli dan kamu harus mensupportnya. Karena kalian semua bisa unggul di bidang kalian masing-masing. Jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya kalian mencari solusi dan jalan keluar dari masalah yang kalian hadapi. 7. Segera minta maaf bila kita salah. Jangan gengsi untuk meminta maaf. Karena gengsi itu menandakan kalau kamu punya jiwa yang lebih besar. 8. Pahami teman dan lingkungan kita. Jangan sampai meremehkan teman dan lingkungan teman karena kita merasa paling pintar, paling kaya, dan paling segalanya. Sudah ya anak-anak ya. Apa ya? Lupa. Apa lupa nulis? Rangkuman gitu. Adakah selanjutnya adakah yang bisa meringkas atau mengambil inti dari video ini? Ya Mbak Ina silakan. Jadi dari video tadi kita bisa
menyimpulkan bahwasanya pergaulan yang baik adalah kemampuan atau keterampilan seseorang yang menjalin hubungan dengan orang lain, baik melalui tutur kata atau komunikasi, timbal balik maupun sikap perilaku sehari-hari yang menyenangkan. Sudah Mbak Nita? Sudah. Beri tepuk tangan ke Mbak Nita. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham ya berarti? Sudah. Jadi Bu Guru tarik kesimpulan ya. Jadi pergaulan yang baik adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya, seperti apa sih pergaulan yang baik itu? Yang pertama adalah memilih teman pergaulan, memilih teman pergaulan yang baik, tidak melulu ke ke arah yang jelek, negatif gitu loh. Terus selanjutnya adalah jangan terlalu memaksakan kehendak kita kepada teman, karena kita pahami juga teman itu kan punya kehendaknya sendiri, jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman. Kemudian jangan selalu menyalahkan teman. Jadi kita itu harus introspeksi diri sendiri. Ketika teman salah, kita ingatkan, jangan menyalahkan. Paham? Paham Bu. Selanjutnya adalah jangan mudah dihasut orang lain. Misalnya Mbak Alfiana sama Mbak Zuli, bersatu Mbak Jadi, mau ke Mbak Zuli, Alfiana itu jangan mudah kasih ya Mbak Zuli ya, itu tidak baik. Aku kan cuek orangnya. Sudah ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, perkenalkan, sudah kenal ya sama Bu Guru? Belum. Perkenalkan, nama Bu Guru, Bu Wiwi. Ya, panggilnya Bu Wiwi aja ya. Halo Bu Wiwi. Halo. Sebelum pembelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Mulai saya panggil satu-satu ya. Kalau hadir bilang hadir. Mbak Afi, Mbak Alfiana, Mbak Zeti, Mbak Nita, Mbak Puput, Mbak Zuli, hadir. Oke, siang hari ini hadir semua ya. Jadi di sini guru ingin memberikan layanan bimbingan konseling, yaitu yang judulnya tentang siapa aku, siapa diri kita. Jadi mari kita mengenali diri kita. Tujuannya agar kita tahu bahwasanya diri kita itu siapa sih sebenarnya. Kita hidup di dunia ini itu apa sih? Itu ya. Nanti sebentar. Sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ini kok kayaknya pada ngantuk semua. Ayo dong semangat. Ya, Kan semangat. Ya, ayo semangat. Jadi gini ya ice breakingnya. Yang tangan kiri gini. Tangan kiri gini. Tangan kiri ayo Mbak Zeti, tangan kiri mana Mbak Zuli, ayo. Tangan kiri gini Mbak Zuli. Oke, tangan kanannya gini. Oh iya, tangan kanan gini, tangan kiri gini, tangan kiri. Gini tangan kiri, tangan kanannya gini. Ya, yang tangan kanan ditaruh di bawahnya tangan kiri temannya kalian. Ya nggak apa-apa, gitu aja. Mbak Fiana udah gitu aja. Jadi gini ya, nanti kalau Bu Guru sudah bilang 1, 2, 3, tangan yang kiri
Gini, dipegang ya, cepet-cepetan. Nanti yang temennya yang pakai yang tangan kanan, secepat mungkin menghindar ya. Coba dulu ya, coba dulu ya. Nita itu kayak gimana? Nita itu orangnya itu baik hati, tidak sombong, selalu membantu teman. Berarti cuma dia maksudnya kebaikannya kan? Ya kebaikannya juga ada. Apa aja lu? Ya kalau Mbak Zuli apa? Aku itu bad mutan, Ya terus suka marah-marah, tapi kadang aku itu juga baik kok Bu. baik-baiknya apa? Boleh cerita? Terus aku itu ramah-ramah terhadap lingkungan. Kok terhadap lingkungan? Berarti gak ramah-ramah terhadap orang-orang? Lingkungan itu juga orang Bu. Oh gitu. Lingkungan sekitar tempat juga orang. Enggak. Jadi gini ya anak-anak, setiap orang itu punya kebaikan dan juga punya kebaikan. Tidak ada yang namanya manusia sempurna. Oke, ini untuk bimbingan dari Bu Guru ingin kalian membuat mind mapping tentang diriku. Ya, Bu. Tapi yang disebutkan yang jeleknya aja, jangan yang buruknya. Ya, yang jeleknya yang disebutkan. Karena biasanya kalau yang jelek-jelek itu nggak sadar apa sih kejelekanku. Jadi ini harus disebutkan yang jelek-jelek ya. Ini Mbak Alfi 1, Mbak Nita 1, nggak ada. Mbak Zuli 1, Mbak Zeti 1. Tuh, aku tidak bawa pulpen. Loh, tidak bawa pulpen Mbak Alfi juga tidak. Loh, kayak tadi. Ini nanti soalnya Nggak apa-apa. gantian ya. Biasa murid itu ada yang Ingatkan yang jelek-jeleknya ya, jangan yang baik-baiknya. nggak boleh baik. 2 menit ya. Ya Bu, siap. 1 menit cukup, 1 menit. Tapi aku dikasih waktu sendiri, aku kan aku nyusul. Apa? Ayo Mbak Zeti, Mbak Zeti nggak boleh nyontoh Mbak Alfiana, kan setiap orang kan beda-beda kejelekannya. Bu, katanya apa pin? Apa pin? Sudah Bu, sudah. Pinjam pulpennya. Pinjam Mbak Alfi. Aku mau belum ya. Alah, ini halaman. Nah, ini sendiri diriku. Katanya seorang wanita wanita yang sangat saya lihat di film Bu. Oke, sudah ya. Bu, belum aku tadi Mbak juga. Zuli. Ini Mbak
Sudah semua. Mbak Zuli. Nggak mandi. Ini loh warna. Ini aja. Ayo, sudah Bu? Sudah, dipegang masing-masing dulu ya. Inilah aku. Tulisan. Ya, bagus. Jempol. Mbak Zuli nggak usah jangan bagus-bagus dong. Kan aku suka menghias. Sudah Mbak Alfiana, kau punya Mbak Alfiana itu penuh. Jangan-jangan kejelekannya Mbak Alfiana banyak sekali. Entok juga. Apa itu nanti? Sudah. Ayo dipegang masing-masing ya kertasnya. Jadi setelah kalian menulis kejelekan kalian harus bisa introspeksi diri. Contoh kalau yang Mbak Tita pelupa, aku itu sukanya pelupa, gimana cara biar Mbak Tita jadi pelupa, gitu ya. Terus kayak Mbak Zeti emosi, Mbak Zeti harus bisa introspeksi diri gimana caranya biar nggak emosian, gitu ya. Nah, karena yang minggu ini sudah kejelekan, minggu depannya lagi main mapping ini dibawa ya. Ya Bu, bukan hilang gimana? Sampai hilang, ditempel ya di kamar. Jangan sampai hilang ya. Main mappingnya minggu depan dibawa untuk mengetahui apa sih kebaikan dari diri kalian. Gitu. Tapi bukan kalian yang menilai. Ya. Jadi untuk pembelajaran siang hari ini, setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan dan kebaikan. Ya betul sekali Mbak Zeti ya. Tidak ada yang namanya manusia sempurna. Terlebih kita hidup bermasyarakat, jadi kita harus bisa saling memahami, saling introspeksi diri. Itu ya. Ya Bu. Paham anak-anak? Paham. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita hidup bermasyarakat? Introspeksi diri dan juga saling melengkapi, memahami. Itu ya anak-anak. Iya Bu. Sudah ya, kita bertemu lagi minggu depan. Iya pulang. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk pada tema saya ini, mari saya punya bikin ya. Kalau nanti saya bilang mana semangatmu, kalian jawab ini semangatku, senyum ya, semangat, semangat, semangat. Yes. Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Iya. Semangat ya. Kalau nanti saya bilang mana semangatmu, ini semangatku, senyum ya, semangat, semangat, semangat. Senyum ya. Senyum ya. Senyum ya. Iya. Oke, Bu. Bisa dimulai? Bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Senyum ya. Semangat, semangat, semangat. Ini kan kita sudah kenal, tapi kita perkenalan ulang dulu ya. Dimulai dari Pak Abi untuk menyebutkan nama dan warna kesukaan dan apa alasannya suka warna. Perkenalkan, nama saya Apriatul Maria. Biasanya itu dipanggil Afi. Nah, warna kesukaan saya itu warna hitam. Karena hitam itu Model-model saya sih. hitam itu cocok untuk
dipadukan dengan warna apapun gitu loh. Ya, selanjutnya Mbak Nita. Perkenalkan, nama saya Nita Octavia Ramawati, biasanya dipanggil Nita. Warna kesukaan saya itu biru dan hijau karena warna itu tuh tenang gitu kalau dilihat. Selanjutnya nama saya Putri Eka Sukma. Saya suka warna biru dongker. Ya nggak tahu kenapa, pokoknya saya suka. Kayak kalau saya lihat biru dongker itu saya merasa teduh. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adalia, biasanya dipanggil Wiwi. Warna kesukaan saya itu ada banyak, Bu. Disebutkan Iya. semua. Dua aja atau satu nggak apa-apa. Mau menyebutkan semuanya boleh Iya, ya, nggak boleh ya. Aku suka warna putih, suka warna hitam, suka warna biru dongker, suka warna ungu. Tuh. alasannya? Empat warna ini melambangkan sendiri-sendiri, tapi yang paling saya suka itu yang warna hitam, karena hitam itu kepalsuan. Oh, gitu ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alfiana. Saya suka warna hitam, soalnya itu netral aja. Sudah. Oke, terima kasih semuanya ya. Sekarang kan kita permainan dulu ya. Sekarang Ibu mempunyai kertas. Ya. Saya bagi kelompok ya. Aku ikut gugur. Iya ada yang dua aja ya. Kalian saya kasih kertas. Kalian harus bekerja sama. Harus mempunyai strategi di mana kertas ini bisa masuk ke kepala kalian. Salah satu kepala kalian. Ini ya kertasnya saya bagikan. Sekarang kalian berdiskusi gimana caranya kertas itu bisa masuk ke kepala. Kamu belajar hati-hati. Boleh sampai situ. Coba. Iya, itu ya besar-besar loh. Gak usah. Bisa. Ya masukkan ke kepala. Sudah ada yang bentar ya teman-temannya. Bentar, Bu. Jadi dong. Nggak usah bagus-bagus, teman-teman. Ini loh sudah jadi. Kembali ke posisi awal. Nanti posisi awal. Ini. Jangan diguyur. Kita lihat di rumahnya, jangan ditawarin. Padahal tadi ikut loh yang itu lama. Kamu yang buat malam ini selesai.
bisa diambil dari permainan tadi. Latih kepapan. Ya. Ya. Put. Karena saya sendiri. Ya, Mbak Dita. Hampir menyenang tapi tetap semangat. Ya. Ini ada buat hari ini. Oke, terima kasih ya anak-anak. Jadi kita itu kerjasama itu perlu ya teman-teman. Iya Bu. Iya Bu. Dan kerjasama dan kepemimpinan itu sangat erat. Kalau kita kerjasama, kalau ada anggota terus kepemimpinannya itu bagus, tapi anggotanya tidak mau kerjasama, itu sama saja tidak akan bisa mencapai keberhasilan dan tujuan kita. Sama contohnya sama halnya di kelas kan ada anggota, ada ketua kelas. Kalau kita ingin kelas kita itu maju, berkembang, semakin bagus, kita juga perlu kerjasama dengan anggotanya. Jangan, malah ini loh ketuanya aja, ada ketua kenapa anggotanya? Jangan, nggak boleh gitu ya. Siap, Bu. Itu semua tanggung jawab kita. Iya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, mari kita main permainan untuk pendinginan ya teman-teman. Iya. Sekarang perhatikan. Kita tadi kan sudah pemanasan, sekarang kita pendinginan ya. Mana Bu? Saya gini ya, kalau saya bagi kamu nanti bilangnya dem. Kalau saya tunjuk bilang dem. kalau kamu nanti bilangnya pare, rare, Hari. dem, pare, rare, rera, Diri. dem. Ya, Rera. ingat. Kamu apa? Kamu Pare. kamu Pare. kamu Rera. ya. Coba kita langsung aja. Dicoba Bu. Ya, kita coba dulu ya. Ya. Ayo Bu. Pare. Rina. Pare. Ya. Maksud ya. Ya Bu. Pare. Rira. Pare. Rira. Sekarang cepat ya. Sekarang cepat ya, bagus ya. Pak. Sekali lagi. Lihat tunjukkan ibu, dia tunjukkan ibu biar fokus. Pare. Sekali lagi. Pare. Rira. Pare. Rira. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon maaf, dan kita akan bertemu di part selanjutnya ya teman-teman. Cukup sekian, sebelum saya akhiri, saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita baca Bismillah terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini lancar. Amin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak-anak tahu sekarang itu
Kenapa kok dikumpulkan di sini? Nggak tahu. Di sini ibu akan memberikan layanan dan konseling mengenai tentang kenakalan remaja. Apakah murid-murid tahu itu apa kenakalan remaja? Nggak tahu. Tidak tahu ya. Biar kita lebih konsentrasi terlebih dahulu, mari kita tepuk-tepuk konsentrasi terlebih dahulu, pemanasan otaknya biar kita fresh. Oke, pintar Mbak Alfiana. Kalau pertama-tama kita gini ya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, keren. Lagi Bu, lagi contoh. Laki, laki ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, keren. Sudah bisa? Insyaallah, Bu. Oke, dimulai ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, keren. Lagi. Semangat ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, keren. Kalau itu yang pertama ya, yang kedua yes, dan yang ketiga keren. Betul. Kalau saya ngomong 1 berarti kalau 2 yes. Kalau 3 keren. Pintar. Oke, kita pemanasan ya biar konsentrasi. 1, 2, 3, 1. Ayo Mbak Zeti konsentrasi. Lagi ya. 1, 2, yes. 3 keren. 1, 2, 3. Yes keren. 2, 3. Yes keren. 3, 2. Keren. Yes. 1, 2, 3. Yes keren. Oke. Sudah konsentrasi ya, semoga kita selalu konsentrasi dalam melakukan apapun. Kembali lagi ke topik kita pada hari ini, yaitu kenakalan remaja. Ayo, siapa yang tahu kenakalan remaja? Harus pintar berpendapat anak-anak ibu ini semua. Ayo, dari Mbak Puput. Remaja yang nakal. Pintar. Mbak Afi, ayo. Ayo Mbak Afi apa? Aku Bu. Ya apa? Terserah. Ayo. Kelakuan remaja yang melampaui batas. Apa Mbak Zeti? Nggak pernah pulang rumah. Oh iya, pintar sekali. Seperti sama ya. Ya, Mbak Afian apa? Remaja suka belajar. Ya, pintar. Mbak Nita? Remaja yang suka pulang malam. Oh iya, semuanya benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah berani berpendapat. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, yakni nilai dan norma yang sudah diakui oleh masyarakat. Jadi kita sebagai generasi yang akan datang, kita kan sampean kan ini semua sudah kelas 6 ya, mau melanjutkan ke SMP, jenjang SMP, jadi mau masuk remaja, jadi harus pintar-pintar menjaga diri sendiri, oke? Iya Bu. Oke. Apa saja kenakalan yang sering terjadi di masa sekarang? Ayo Suka disebutkan. terobos lampu merah. Pintar seperti Mbak Alfiana ini mungkin ya. Ayo, apalagi? Terobos lampu merah. Apa Mbak Puput? Harus bisa. Ini seperti yang dikatakan Mbak Nita, selalu pulang malam. Ya. Itu kenapa ya alasannya kok sering pulang malam? Kalau Karena itu biasanya ikut-ikut temannya. Nongki-nongki. Ke klub. Iya. Mbak Zeti pernah ke klub? Mbak Alfiana. Oh, tidak boleh ya Mbak Alfiana. Apalagi ayo, ya sering terjadi pada masa-masa ini. Ayo, Narkoba. pintar. Narkotika. Sabu-sabu. Iya pintar. Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Minum-minuman keras. Minuman keras, tawuran,
Masa sekarang itu banyak ya sekali yang tahu. Kayak Alpiana kemarin tawuran Oh, nggak boleh ya Mbak sama Alfiana. sekolah sebelahnya. Oh iya. Nggak boleh ya. Boleh. Sekarang itu kalau remaja-remaja itu ikut-ikutan kayak Ya, geng-geng gitu. Iya, ini Nah, gangsternya. kita kan masih pelajar ya, jadi tidak boleh melakukan itu semua. Paham, anak-anak? Tapi kalau sudah nggak pelajar boleh ikut. Oh, tidak boleh juga, tapi selayaknya kita itu menjaga diri kita. Jadi kita itu juga harus menjaga masyarakat kita. Jadi kita sebagai generasi yang akan datang itu harus pintar-pintar dalam memilih pergaulan. Terus apalagi menjaga diri sendiri. memilih teman. Sama kayak pergaulan. Terus apa lagi? Tidak boleh pakai juga. Iya. Karena apa tidak boleh memakai pakaian terbuka? Karena apa? Aurat. Pintar Mbak Nita. 100 oleh Mbak Nita. Jadi kita sebagai generasi yang akan datang kita harus menjaga diri kita sendiri ya, walaupun tidak seenggaknya kita itu mencegah ya, tidak boleh melakukan. Mengerti? Mengerti. Jadi yang kita lakukan adalah menjaga diri sendiri, oke? Tidak boleh tidak boleh menyimpang dari norma-norma yang ada. Sekian ya dari saya, itu materi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Ayo angkat tangan. Ayo Mbak Puput, apa kesimpulan pada pertemuan hari ini? Kita itu sebagai pelajar kita harus menjaga nama kita kan, sebagai Nama pelajar seorang diri kita. diri juga ya, katanya Mbak Zeti juga ini bener diri Iya. kita nggak boleh melanggar norma-norma yang ada, kita nggak boleh mabuk-mabukan, kita nggak boleh ya pokoknya nggak boleh nakal-nakal. Harus pintar milih teman. Ya pintar semuanya. Alhamdulillah. Bimbingan pada hari ini masuk semua ke pikiran anak-anak ini, jadi harus diingat-ingat, oke? Oke. Sebelum berakhir pertemuan pada hari ini, layaknya kita membaca doa wal asri terlebih dahulu ya, biar pelajaran yang kita dapat itu tidak terlupakan, biar selalu bermanfaat, oke? Pertemuan besok dilanjut dengan apa ya namanya? Dilanjut dengan ya ada permainannya pertemuan besok, oke? Biar tidak boring, kan sekarang sudah di lingkungan luar, biar nggak bosen. Besok dilanjutkan dengan permainan dan Kebun beda. tidak permainan dan apa? Ayo materi selanjutnya. Makan. Tidak Mbak Zeti, kok makan. Dilanjutkan dengan materi gender, oke? Di minggu depan ya. Mari kita baca al-asri terlebih dahulu sebelum berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian pertemuan pada hari ini. Bila ibu ada salah kata, ucapan maupun perbuatan, ibu minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.